hari ini Bu, kami dari Modul Nusantara program kementerian. Jadi pada tahun ini angkatan pertama UMK dapat jatah juga 12 adik-adik mahasiswa peserta dari seluruh luar Jawa. Ada yang dari Kupang, ada yang Bali, ada yang Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Medan, Maluku, Makassar. Oh, ada yang Makassar? Ya. Ada yang Makassar? Makassar, halo Pak Klopo, Makassar. Saya pernah ngajari Makassar dan suami juga orang Makassar. Oh gitu Bu. Hari ini nanti bisa banyak diskusi ya. Inginnya hari ini kita belajar tentang membatik dan tentunya kemarin mencari info dengan Mas Agus. Kita ingin mencari batik yang mengangkat kelokalan. Jadi kalau di desainnya kan ada Muria Batik, ada yang menggunakan kayak konsep Parijoto. Jadi budaya atau local wisdom itu keunikan lokal dijadikan konten dalam batik sebagai strategi untuk dagangnya. Karena adik-adik mahasiswa ini kita perkenalkan dalam 25 pertemuan. Itu ada sepertiga pertemuan belajar tentang bagus. Dan mereka ada nanti kemarin sudah apa istilahnya ke Menara, terus kemudian ada kajian-kajian tentang pesantren. Terus yang sepertiga yang ketiga mereka belajar tentang ngaji. Jadi kajian, jadi ke apa ya, spirit ngajinya dari Sunan Muria dan lainnya. Dan ini memasuki minggu terakhir yaitu tentang sepertiga yang terakhir itu tentang dagang. Salah satunya nanti ke Muria Batik nanti. Terima kasih banyak. Ini di sini telur pembakan nanti sekali apa langsung batiknya ya. Tak sambelkan dari sambal. Oke. Karena waktunya dekat juga sini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Asunti, owner Muria Batik, mitra juga dari Universitas Muria Kudus yang setiap ada perlu kewilayahan ya Pak ya, bisa berkunjung ke sini dan kehormatan sekali adik-adik dari seluruh Nusantara ini bisa berkunjung dan mengenal proses membatik. Alhamdulillah karena memang batik sebagai warisan budaya Indonesia dan proses yang diakui itu proses membatiknya, jadi nanti bisa setelah merasakan sendiri proses membatik bisa membedakan tekstil bermotif batik maupun corak yang menggunakan canting atau cap yang diakui UNESCO sebagai batik. Itu adalah proses pelekatan malam dengan lilin pananas. Lilinnya tuh seperti ini bentuknya, nanti dipanaskan dengan canting maupun dengan canting cap yang dari tembaga. Nah, kalau yang banyak ditemui di pasaran yang mungkin menyerupai batik tulis, kenapa murah itu adalah tekstil bermotif batik. Press gitu, printing ya Bu ya? Bukan batik tapi tekstil bermotif batik. Nah, ini suami dari Makassar. Salah satu yang saya pakai ini mesti daerah Makassar tahu ya perpaduan apa di tahu dah. Wah, Cooper ini dia ini. Makassar. Nah, kebetulan suami juga bikin batik di Makassar. Nah, untuk sebenarnya sudah ada yang pernah membatik. Membatik hati paling ya. Karena proses membatik itu kan ada tahap-tahapannya. Nah ini dipaksa hari ini langsung profesional instan. Ini insya Allah sih karena anak-anak mahasiswa yang ini pasti punya keterampilan seni, nanti bisa dilihat dari ketelatenan, kesabaran gitu. Nah karena memang yang penting ini kan bukan hasilnya tapi proses yang bagaimana membuat batik itu seperti apa. Kalau mau hasilnya yang gede satu lembar itu memakan waktunya mungkin berapa lama? Beberapa hari, bulan, bahkan tahun juga ada yang proses pembuatan. Nanti setelah membatik bisa lihat batik di galeri kami. Nah itu kemarin kan desainnya untuk mewakili kebinekaan Indonesia itu. Kalau untuk proses desain menjaplaknya, kalau adik-adik semuanya japlak sendiri mungkin memakan waktunya lama berjam-jam karena selain nanti proses ini yang penting kan bisa mencanting. Ini sudah saya gambarkan dulu dalam sebuah kain, nanti tinggal dinamakan karena memang
Kalau di batik itu kan kalau apalagi belajar memang nggak bisa terlalu kecil-kecil. Nah ini nanti mungkin ornamen dan lain-lainnya kan di batik itu harus ada desain dan detail-detailnya itu bisa di imajinasikan sendiri. Ada mungkin nama dari daerah. Yeah. Nah, hasilnya setelah dicanting nanti diwarna bisa Lihat diserahkan ini. Oke. Bisa masing-masing. Jadi proses menyanting nanti ini kan kalau batik tulis pakainya kompor kecil karena memang bisa mengatur suhu. Kompornya pakai minyak tanah. Kalau pakai yang kompor gas itu gas terlalu besar dan iya. Ini besar karena ini pakainya feeling. Ketika apinya terlalu besar harus ditambahi malam dan ini suhunya harus terlalu panas, bleber, encer gitu, terlalu encer ya. Blobor kalau bahasa kudusnya. Kalau terlalu kental, dingin, dia nanti menggumpal, nggak bisa. Ketika diwarna lepas warnanya bocor. Jadi, ya copot ya, nggak nempel di kain. Nah, ini sih mungkin ini biasanya kalau mau nanti sudah bisa yang pinter terus selesai, waktunya masih banyak, bisa di modif tambahi masing-masing ornamen kecil-kecil. apa ini yang penting itu proses. Jadi batik itu prosesnya tadi tuh pelekatan lilin malam panas, menggunakan canting, canting tulis maupun canting cap itu yang diakui UNESCO sebagai batik warisan budaya Indonesia. Nah untuk yang tadi saya jelaskan berintek itu adalah tekstil bermotif batik. Jadi nanti hati-hati kan ini duta budaya ibaratnya. Kalau bisa nanti ketika ketemu kenapa batik ini mahal itu karena prosesnya handmade tadi itu ya, yang cap pakai canting cap, pakai lilin panas, prosesnya ada meja capnya. Tapi ini kalau tulis ini, kalau printing adalah tekstil bermotif batik yang kayak sablon itu. Jadi bisa kalau kita pakai itu bisa menghargai mungkin kalau kenapa batik ini mahal gitu, itu bisa sudah prosesnya. Nah ini mahal tau orang Mbak itu. Mahal. Ini yang dipakai Bapak ini prosesnya cap. Jadi cap memang keterbatasannya ada ukurannya dan repeat gitu. Jadi nggak bisa sebelah gitu tulis. Tapi tetap handmade, masih tetap menggunakan lilin malam gitu ya. Ini kalau saya juga pernah ngajar di Makassar juga, anak-anak mahasiswa juga itu memang harus ada kearifan lokalnya. Nanti kalau ke depan bisa berlanjut pengembangan ya kita nanti mau main. Dan pasti kalau awalnya pasti akan netes-netes, terus cara ininya itu tidak masalah, akan tetap akan jadi motif. Memang harapannya sih kalau pasti sudah tergantungannya sudah bisa bagus ya, punya bakat, ketelatenan. Bakat sih ada, cuma ketelatenannya itu. Udah ini nanti cara pegangnya canting ketika ngambil di kompor itu jangan terlalu gini, nanti akan netes. Tapi ini fungsinya seperti meja. Jadi ini nanti digoreskannya seperti ini, jangan takut panas. Ini karena anak PAUD pun belajar ke sini saya ajarkan pakai tangan ya. Kita dampingi gitu. Kalau di bawah sini nggak akan bisa. Maksudnya ditaruh di lantai terus begini. Rata gini Bu ya. Tangannya agak ini, nanti ini agak naik, jangan terlalu tinggi. Untuk yang biar nanti tidak keluar berodos ini. Ibarat orang pegangan kalau udah nyaman ketemu filmnya nggak lancar. Nah ini silahkan nanti kita ke produksi workshopnya, nanti bisa langsung praktek. Nanti kita dalam sambil nanti saya ceritakan beberapa filosofi dari orang membatik. Itu ada filosofinya, cara duduknya bagaimana, itu ada manfaat-manfaatnya. Nah, terima kasih banyak, semoga hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk guys. Oke. Kenapa membatik itu harus duduk? Kalau batik canting, ada yang tahu? Ibu-ibunya tuh batiknya sambil duduk semua, nggak ada sambil berdiri, sambil apa gitu. Ya, kenyamanan berarti. Ya, segala sesuatu kalau dilakukan dengan nyaman itu hasilnya pasti lebih baik. Pekerjaan kalau tidak dilakukan dengan nyaman, dengan hati, ya nanti hasilnya nggak maksimal. Nanti cantingnya dicelupkan sebentar dulu karena ini
HP-nya diamankan dulu HP-nya biar nggak ketetesan, takutnya ketetesan malam nanti. Ya, ini ya nanti ini Dilihat prosesnya guys, dilihat guys ini. masukkan dulu ya biar kelancaran ininya keluar. Netesnya. Ya. Kan karena belum dipakai kan ya ini apa? Masih beku. Iya. Oke, sekarang Ngambilnya separuh terus sambil ini. Nah, ini. Oke, itu lihat mbaknya sedang mempraktekkan. Oh. Ini terlalu apa ya? Nanti pegangnya kayak gini. Oke. Ya, terlalu ke bawah. Hati-hati. I'm so high, I can't lie, mesmerized.